Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar WHM tahap backup ya. Di sini tahap backup. Di sini kita bisa melakukan sebuah backup data ya. Backup data di sini ada banyak fitur. Di sini kita scroll ke bawah aja dan kita cari backup. Dan backup ini adalah sebuah hal yang penting bagi kalian sysadmin ataupun operator yang lola hosting atau server, karena dengan backup ini kita bisa mengamankan data kita, menyimpan data kita sewaktu-waktu kita membutuhkan, dan data itu bermasalah atau hardware-nya bermasalah ataupun data itu dibajak. Misalnya dibajak kan dalam artian rusak ya, datanya rusak, kena virus ataupun yang lain. Jadi file backupan masih bisa kita gunakan. Dan di sini ada beberapa bagian dari backup. Yang pertama adalah backup configuration. Backup configuration ini adalah settingan membuat backup otomatis ya. Backup otomatis. Nanti akan kita bahas. Kemudian backup restoration atau kita mengembalikan. Jadi setelah kita backup configuration ini, kita mendapatkan file backup dan kita ingin kembalikan lagi filenya ke dalam server kita, disebutnya restore ya, atau restoration. Yang berikutnya adalah backup user selection. Di sini kita mengaktifkan dan menonaktifkan backup otomatis per user. Jadi per user ini kita akan backup jadi user dari klien WHM atau jpanel-nya. Bisa kita matikan, juga bisa kita hidupkan, tergantung dari adminnya. Yang berikutnya adalah backup file dan directory. Jadi kita bisa mengembalikan file dan directory mana saja yang dikembalikan, di restore ya. Jadi nggak semuanya di restore juga bisa. Oke, tadi saya udah klik di bagian backup configuration. Kita buka dulu. Dan di sini backup configuration ada beberapa pilihan dan mungkin nggak semuanya harus kita pahami, tapi coba kita baca terlebih dahulu. Yang pertama adalah backup status. Di sini statusnya aktif ya, kita kasih tanda checklist. Yang berikutnya adalah global setting. Di sini kita backup tipe compress. Compress itu di-zipkan atau di-rar atau di-arsip. Jadi lebih nyamannya di saya menggunakan backup compress. Jadi untuk kita backupnya dia jadi satu file, dan satu file itu bisa langsung kita download, tidak terpecah folder-folder yang lain. Jadi bentuknya dia file, zip atau rar. Saya harapkan teman-teman udah paham. Dan berikutnya di sini berhenti backup ya. Di sini not will run backup ya. Di sini will not run the backup, berhenti membackup ketika apa gitu kan. Di sini ketika disknya tinggal 5%, misalnya kita penyimpanan kita udah mau penuh gitu kan, tinggal 5%, jadi backupnya berhenti. Dan di sini backup akan berhenti setelah prosesnya berapa lama gitu kan. Misalnya ada masalah gitu kan, sampai di sini 7.200 second ya, 7.200 second. Dan di sini ada schedule. Schedule itu artinya adalah jadwal ya. Jadwal backup di hari apa aja. Apakah setiap hari ataukah hari tertentu? Di sini ada apakah ini kan hari ya, delay ya, daily. Di sini ada weekly atau mingguan. Di sini ada bulanan, month. Di sini bulanan. Backupnya terserah kalian. Di sini kalau misalnya tiap hari di backup berarti di checklist semua. Dan di sini ada keterangan keep the system at 1. Ini artinya kita meng-backup sistem, dan setelah di backup kan misalnya banyak nih sampai 1 bulan. Jadi ada banyak hari, sisanya berapa. Jadi misalnya 5 terakhir yang disimpan atau 3 terakhir yang disimpan. Di sini kita kasih terangan 3 ya, misalnya 3 terakhir yang disimpan. Jadi
Jadi yang sebelumnya dihapus, diganti backup yang baru, dihapus, diganti backup yang baru, agar disknya nggak penuh. Kemudian di sini untuk backup akun, apakah yang akun suspend nggak kita backup ataukah kita backup, kita tinggal checklist saja. Dan akses logsnya kita backup atau enggak, di sini bandwidth data kita backup atau enggak, silakan disesuaikan sendiri. Dan yang berikutnya adalah database. Database di sini hanya per akun ya. Per akun dibikinnya di sini ada SQL, file extension akun. Jadi akunnya disimpan dalam SQL atau entry directory. Jadi semuanya di backup di dalam folder var lib MySQL di sini. Nah, ataupun di sini bisa backup per akun. Nah, per akunnya dia nanti punya folder masing-masing ya, punya folder sendiri. And use di sini MySQL dump. Ya, mungkin pilih semuanya aja atau pilih yang kedua. Nah, ini tinggal disesuaikan aja sesuai dengan kebutuhan. Di sini configuration the backup directory atau letak penyimpanan file backupnya di mana. Dan di sini defaultnya atau standarnya adalah di /backup. Jadi di folder /backup atau di folder backup. Kemudian ini udah sama ya. Di sini restore-nya gimana? Oke. Di sini retain backup the backup directory. Another, jika kamu disable maka option delete and move to another destination. Ini akan dihapus ya, tentang penghapusan. Dan jika sudah, di save configuration. Oke, mungkin itu penjelasan dari hal backup dari WHM. Jika ada yang saya sampaikan salah, silakan disampaikan di kolom komentar agar bisa bermanfaat juga buat saya. Saya juga masih tahap belajar. Yang berikutnya adalah restore ya. Jadi restore ini adalah mengembalikan dari apa yang sudah kita backup. Jadi apa yang kita backup udah di restore. Di sini bisa nyari akun dan per tanggal dari backupnya bisa disesuaikan. Oke, yang berikutnya adalah backup select user yang sudah saya sampaikan tadi. Misalnya saya punya satu user Melon, ini usernya akan di backup atau tidak. Nah, misal tidak ya kita matikan aja. Jadi si Melon ini nggak akan kita backup datanya. Oke, yang berikutnya adalah file and dan restoration. Jadi file dan foldernya. Jadi ini harusnya kalau sudah ada file backupan, karena ini versi trial ya, versi uji coba. Jadi belum ada filenya dan belum ada backupnya. Ini juga barusan saya setting dari VPS saya menjadi si panel trial. Jadi belum ada. Kalau ada bisa kita lihat backupnya seperti apa, isinya apa aja, kayak gitu. Oke, itu informasi tentang backup dari WHM. Dan sebenarnya dari akun user bisa melakukan backup sendiri. Jadi WHM bisa melakukan backupnya di WHM sebagai admin, dan user dari si panel juga, si user hosting juga bisa melakukan backup dari akunnya dia sendiri. Oke. Begitu cara kita melakukan backup. Semoga bisa Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan semoga bermanfaat.